Bertemu kembali dengan Ibu Shirley Apriani di video pembelajaran yang Ibu buat. Untuk kesempatan kali ini, kita bertemu di mata pelajaran ekonomi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, apa-apa saja materinya dan bagaimana penjelasannya? Silakan kalian tonton video pembelajaran ini sampai selesai. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi. Selanjutnya, kalian mampu mengetahui apa-apa saja masalah ekonomi yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat pilihan-pilihan ekonomi yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak, saat pagi hari, coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Ada yang pergi ke kantor, ke sawah, ke kebun, atau bahkan ada yang membuka jualan atau barang dagangan mereka di depan rumah. Sebenarnya, apa sih yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dilakukan agar mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomia yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga. Setiap rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan berupa barang ataupun jasa. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Nah, anak-anak, alat pemuas kebutuhan yang sering kita gunakan terkadang tidak selamanya dengan mudah kita temukan di pasaran. Jika hal tersebut terjadi, maka akan timbullah masalah ekonomi yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika terbatasnya jumlah alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Contohnya nih, saat sekarang ketika kita belajar daring dari rumah, maka Ananda akan memiliki kebutuhan tambahan dalam kegiatan pembelajaran berupa kuota data. Nah, ternyata sepeda motor yang biasanya kalian gunakan untuk pergi ke sekolah memerlukan perawatan, yaitu ganti oli. Sedangkan uang yang orang tua kalian berikan tidak cukup untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut secara bersamaan. Lalu, kebutuhan manakah yang akan kalian dahulukan saat sekarang ini? Tentu saja membeli kuota data. Kenapa demikian? Karena untuk saat ini kalian tidak pergi ke sekolah. Nah, kegiatan kalian dalam membuat urutan kebutuhan mulai dari yang terpenting sampai yang kurang penting saat ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan skala prioritas. Dengan membuat skala prioritas, maka akan membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam memenuhi kebutuhan, sehingga tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang kita miliki. Jadi anak-anak, dengan belajar ekonomi, diharapkan kita mampu membuat urutan kebutuhan berdasarkan kepentingan, bukan sekedar keinginan.
video penjelasan dari Ibu kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.